Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah folklore dengan tema pendokumentasian benda budaya literasi santri di Kota Pasuruan. Nah, di kelompok 9 ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ma'ruf, yang kedua ada Muhammad Abdul Basit, dan yang ketiga ada Sinta Nurmaya. Nah, berikut kami akan menjelaskan mengenai materi pendokumentasian benda budaya lisan santri di Kota Pasuruan. Yang pertama yaitu ada metode. Nah, dalam pendokumentasian cerita rakyat kehidupan lisan santri Kota Pasuruan, penelitian ini melakukan beberapa prosedur persiapan dan pelaksanaan penelitian. Antara lain yang pertama, tujuan dan isi pendefinisian. Yang kedua, penentuan sasaran cerita rakyat untuk didokumentasikan. Yang ketiga, penetapan ruang lingkup, wilayah, dan pembagian ke Jatim. Dan yang keempat, pengalian data folklore yang dilakukan oleh tim. Dan yang kelima, pencitraan bentuk-bentuk folklore yang telah ditentukan dan penyajinya. Nah, dokumentasi dalam bentuk buku. Nah, maksud dari isi pendefinisian ini dilakukan untuk memahami apa yang menjadi tujuan dan isi yang akan ditulis dalam dokumentasi cerita rakyat. Tujuan dari pendokumentasian ini adalah untuk menggali kekayaan folklore dalam kehidupan sosial masyarakat santri, khususnya yang tinggal di pondok pesantren. Kemudian isi cerita rakyat yang didokumentasikan harus dari berbagai jenis, karena tujuannya adalah untuk menotifikasi berbagai jenis cerita rakyat dan memungkinkan untuk didokumentasikan. Nah, berdasarkan pengertian dan tujuan dan isi dokumentasi cerita rakyat, beberapa bentuk cerita rakyat akan didokumentasikan, antara lain cerita rakyat lisan penuh dan cerita rakyat setengah lisan. Selain itu, pertimbangan jenis juga terbagi pada klasifikasi prosa lisan, naratif, mitos, legenda, dan dongeng. Karena tujuan pendokumentasi adalah kelisanan pada masyarakat santri Kota Pasuruan, maka mencakup wilayah cerita rakyat terbatas pada wilayah administrasi Kota Pasuruan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, itu cerita rakyat santri. Setelah menelusuri dan mendokumentasikan cerita rakyat yang mempresentasikan bentuk budaya lisan masyarakat Kota Pasuruan, maka diperoleh 170 narasi cerita rakyat yang dapat diklasifikasikan dalam 10 tema berbeda, antara lain legenda tokoh Islam, legenda asal-usul desa, kisah misteri dalam kehidupan pesantren, mitos terkait hewan, mitos terkait materi sebagai perantara sholat, mitos terkait benda di ritual pemakaman, pantun pujian yang dilantunkan umat santri, amalan ritual pengajian, amalan pembiasaan kehidupan santri di pondok pesantren. Dan bentuk-bentuk cerita rakyat ini dirasa telah memenuhi keinginan peneliti untuk menggali bentuk-bentuk cerita rakyat dalam klasifikasi lisan dan semi verbal, serta dalam klasifikasi mitos, legenda, dan fabel. Melalui kisah legenda, seorang tokoh Islam dapat dirasakan adanya bentuk penghormatan dan ketaatan khusus yang diberikan oleh masyarakat muslim, khususnya santri, kepada sosok tokoh Islam yang kemudian mereka sebut sebagai ulama, kiai, atau mbah. Bahkan masyarakat memiliki falsafah yang disebut sami'na wa ata'na, yang merupakan falsafah yang artinya apa yang mereka katakan saya patuhi. Tokoh Islam ini juga digambarkan mendapatkan mukjizat dari Tuhan dan kemudian dalam istilah masyarakat disebut dititipi kun fayakune Gusti Allah, yang artinya dititipkan berupa kesanggupan untuk menciptakan atau memutuskan sesuatu. Dengan kata lain, apa yang dikatakan dan diinginkan harus diwujudkan. Kun fayakun adalah kemampuan yang dimiliki oleh Tuhan dalam menciptakan apapun di dunia dalam iman Islam. Dan selanjutnya saya akan meneruskan dari teman saya, yaitu legenda asal desa. Dalam penelitian ini ada 2 desa yang dapat didokumentasikan,
cerita naratif asal usulnya: satu, legenda desa Mancilan, dan dua, legenda desa Belandongan. Legenda asal usul sebuah desa menceritakan tentang bagaimana sebuah desa muncul dan berkembang dalam bentuk tempat tinggal ataupun komunitas. Legenda asal usul ini tidak terlepas dari unsur sejarah dan kepercayaan masyarakat tentang keberadaan orang yang babat alas, yaitu orang yang membuka tutupan hutan dan orang yang ngaiti atau mulai bermukiman di wilayah desa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lalu, hutan yang lebat, angker, dan penuh asumsi mistis atau hutan selalu mengawali cerita asal mula desa atau kondisi suatu daerah yang tidak mungkin didiami manusia. Cerita berlanjut dengan seseorang atau beberapa orang yang memasuki kawasan tak berpenghuni. Ini merupakan cerita berlanjut dikatakan mampu membersihkan hutan, mengalahkan makhluk mengerikan yang hidup di daerah terlarang seperti binatang, monster, atau jin, atau mampu hidup di daerah yang awalnya tidak mungkin untuk ditinggali para pendahulu ini, yang kemudian dikenang sebagai nenek moyang masyarakat desa, dikenang dan dihormati. Pembentukan nama desa menjadi warna selain pendahulu dalam legenda asal usul. Nama desa dibuat dari karakteristik lokal yang muncul dari perilaku manusia dalam narasi sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, atau dari nama-nama benda yang khas keberadaan di wilayah desa. Nah, selanjutnya mengenai yang poin B, mengenai kisah misteri dalam kehidupan pesantren. Nah, dalam penelitian ini terdapat 15 kisah misteri dalam kehidupan masyarakat santri di pesantren yang dapat didokumentasikan sebagai cerita naratif ataupun dongeng. Yang pertama ada misteri sumur tua, yang kedua ada misteri makam di dalam pesantren, dan yang ketiga misteri kamar mandi tak berpakai di dalam pesantren, yang keempat misteri hantu Herlina, yang kelima misteri kesurupan dirasuki makhluk gaib ya, yang keenam misteri fenomena tinden atau ketindian ya. Terus yang ketujuh ada dongeng hantu rambut panjang, dan yang kedelapan ada dongeng hantu Gondoruo. Yang kesembilan ada dongeng hantu Mbok Tandon. Yang kesepuluh ada dongeng permainan gaib. Yang ke-11 ada misteri musolah ponpes. Dan yang kedua ada misteri benda bergerak karena makhluk gaib. Terus yang ke-13 ada misteri suara meja yang menyeret. Yang ke-14 ada misteri makhluk gaib yang mendorong dari belakang. Dan yang ke-15 ada misteri lemari cerita rakyat santri berupa cerita misteri dalam kehidupan pesantren yang diturunkan dalam bentuk cerita misteri dan dongeng. Nah, kehidupan santri yang menuturkan ilmu di ponpes atau pesantren penuh dengan cerita misteri karena mereka hidup dalam lingkungan yang tidak mereka kuasai dan secara harfiah disebut rumah mereka sendiri. Mereka tinggal di sebuah gedung sekolah sekaligus asrama yang besar, dihuni oleh banyak orang dari waktu ke waktu, dan banyak ruangan atau spot area yang mungkin tidak mereka ketahui latar belakangnya. Jadi ada berbagai versi rumor, misteri, dan dongeng tentang makhluk gaib yang juga tinggal di asrama dan sekolah mereka. Cerita-cerita ini merupakan penjelasan naratif dan deskriptif tentang peristiwa di luar nalar yang kemudian mereka anggap sebagai aktivitas atau gangguan makhluk gaib. Keberadaan ruang-ruang kosong yang tidak terpakai, benda-benda bergerak misterius, kuburan tak dikenal, sumur tua, tempat-tempat sudut, daerah lembab dan dingin, secara aktivitas mistis menjadi setting utama cerita mistis ini. Nah, selanjutnya yaitu cerita mitos yang berhubungan dengan hewan. Nah, mitos terkait beberapa jenis hewan terdapat dalam 26 narasi cerita rakyat mitologi itu. Nah, saya mungkin akan menjelaskan beberapanya saja. Yang pertama ada hewan kadal. Nah, hewan kadal ini dianggap sebagai hewan yang bisa memberikan petunjuk tentang kejadian di masa depan kepada manusia.
Nah, dalam versi lain, seorang yang kejatuhan cicak adalah pertanda bahwa orang tersebut akan terserang. Yang kedua ada tokek. Nah, sering muncul di rumah-rumah. Jika tokek berbunyi hingga 7 kali, itu tandanya ada makhluk halus, atau biasanya arwah tersebut adalah jiwa penghuni rumah sebelumnya. Dan yang ketiga ada ular ya. Ketika bermimpi melihat ular adalah pertanda akan melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jika rumah kita sampai ada ular, itu pertanda pemilik rumah belum memenuhi nazar atau janjinya kepada Tuhan. Dan yang keempat ada harimau. Nah, ketika seseorang bermimpi bertemu dengan harimau adalah pertanda bahwa dia akan melahirkan bayi seorang laki-laki yang kelak ketika besar nanti akan disegani oleh banyak orang. Dan yang kelima ada gagak. Nah, jika burung gagak terbang berputar-putar di atas rumah, itu pertanda bahwa seorang akan ada yang sedang sekarat di dalam rumah. Dan yang keenam ada Margaret bird atau burung perenjak. Nah, jika burung jenis ini beristirahat di rumah, itu tandanya rumah itu akan ada tamu. Dan yang ketujuh ada burung hantu. Nah, jika burung hantu itu beristirahat di suatu tempat, itu pertanda bahwa tempat itu sedang dihuni oleh makhluk gaib. Dan yang kedelapan ada semut. Nah, jika rumah kita atau ruangan di dalam rumah terdapat segerombolan semut, itu pertanda bahwa penghuni rumah akan datang rezeki. Yang kesembilan yaitu ayam. Nah, jika ada ayam berkokok di sore atau malam hari, itu tandanya wanita hamil di luar nikah. Dan yang ke-10 ada sawah yuyu atau kepiting. Nah, jika di rumah kita kedatangan hewan ini, itu tandanya rumah tersebut sedang diganggu oleh penyihir. Yang ke-11 ada kambing. Nah, jika ada kambing yang berlari sangat kencang dari pucuk gunung ke dataran rendah, itu pertanda ada bencana. Yang ke-12 ada tumo atau kutu rambut. Nah, jika seorang wanita memiliki kutu rambut, itu pertanda bahwa saudara laki-laki atau perempuannya akan bernasib sial. Dan yang ke-13 yaitu kupu-kupu. Nah, jika di rumah kita ada kupu-kupu yang datang tiba-tiba, itu pertanda rumah akan kedatangan seseorang. Dan yang ke-14 ada klaper, serangga kupu-kupu kecil berwarna coklat. Nah, jika di rumah kita didatangi oleh klaper, itu pertanda rumah kita didatangi makhluk halus. Dan yang ke-15 ada kucing liar. Nah, bila kucing liar jenis ini bertengkar di sekitar rumah, itu pertanda akan terjadi hal-hal gaib pada bayinya, yaitu sawanen atau diganggu makhluk halus. Dan yang ke-16 ada kucing hitam. Nah, jika ada tubuh yang dilompati oleh kucing hitam, itu pertanda mayat tersebut akan menjadi jerangkong. Dan yang ke-17 ada keblek atau kelelawar hantu. Nah, jika rumah didatangi keblek, itu pertanda penghuni rumah akan kehilangan beras karena keblek suka mencuri nasi. Yang ke-18 ada kelelawar. Nah, jika di sebuah rumah didatangi kelelawar, pertanda salah satu penghuni rumah tersebut akan terkena musibah berupa penyakit. Yang ke-19 ada capung. Nah, jika ada anak yang suka kencing di tempat tidur atau ngompol dan tiba-tiba rumahnya didatangi capung, itu tandanya anak tersebut tidak akan kencing di tempat tidur lagi. Dan yang ke-20 ada kunang-kunang. Nah, jika ada kunang-kunang terbang itu adalah jelmaan dari kuku yang sudah meninggal. Yang ke-21 ada babi. Nah, jika babi datang ke suatu desa secara tiba-tiba, itu pertanda babi itu tiruan supranatural atau hantu babi atau yang disebut babi ngepet. Dan yang ke-22 ada undur-undur. Nah, kelompok serangga ini familiar, dipercaya masyarakat bahwa undur-undur dapat digunakan sebagai obat untuk penyembuhan orang yang terkena penyakit apapun. Dan yang ke-23 ada anjing. Nah, jika orang percaya bahwa anjing adalah salah satu hewan yang tidak disukai malaikat, maka tidak boleh ada anjing di komunitas muslim sehingga malaikat tidak mau datang. Yang ke-24 ada laron. Nah, jika laron ini berterbangan kemana-mana, pertanda akan hujan turun. Dan yang ke-25 ada rayap, yakni diyakini masyarakat bahwa rayap itu takut dengan kata bersepeda. Kata ini dituliskan oleh santri pondok. Jika Alkitab diberi kata bersepeda, dia diyakini rayap tidak akan memakan buku dan buku akan tetap baik. Dan yang terakhir ada merpati.
Diyakini bahwa masyarakat bahwa Merpati adalah penjaga lingkungan pesantren. Nah, mungkin itu saja mengenai mitos-mitos yang berhubungan dengan hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu D. Mitos terkait materi sebagai perantara doa. Mitos yang dipercayai sebagai perantara dalam sholat terdapat dalam 19 riwayat, yaitu sebagai berikut. 1. Air merupakan bahan perantara sholat yang mampu memberikan barokah jika airnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan mampu memberikan keselamatan kepada seseorang. Setelah membaca ayat tersebut, airnya diminum. 2. Makanan brokohan, makanan dalam bungkusan, merupakan bahan perantara doa yang diberikan pada saat tahlil, rangkaian upacara doa untuk almarhum. Makanan dalam bungkusan tersebut diyakini mampu memberikan pahala akhirat bagi orang yang meninggal, dan bagi yang masih hidup akan mendapatkan barokah dengan cara membagikannya kepada orang-orang yang datang pada acara tahlil. Bawang putih dipercayai dapat mengusir makhluk gaib dan mengusir jin. Menabur bawang putih sambil berdoa merupakan salah satu cara mengusir makhluk gaib yang membawa malapetaka. Tasbih dipercaya dapat digunakan untuk melancarkan doa agar cepat diterima oleh Allah SWT. Jadi, lebih baik dalam kegiatan sholat seseorang membawa tasbih. Tasbih sekaligus alat hitung ketika umat Islam membaca sholawat, menyebut nama dan salam menyebut nama Allah SWT, Rasulullah, dan Nabi. Selanjutnya, mitos yang terkait dengan objek dalam ritual pemakaman. Mitos dalam upacara pemakaman adalah kepercayaan terhadap berbagai bahan yang digunakan dalam prosesi pemakaman jenazah muslim di kota Pasuruan. Dari hasil dokumentasi diperoleh 19 riwayat. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan hanya beberapa saja, yaitu kendi yang berisi air dipercaya sebagai pendamping jenazah yang dimakamkan. Doa yang telah digunakan oleh orang yang telah meninggal semasa hidupnya diberikan kepada keluarganya yang masih hidup untuk digunakan beribadah. Minyak wangi dan kapur-kapur berguna untuk menjauhkan mayat dari serangga kecil dan pengaruh buruk makhluk gaib. Spray kain putih dan batu nisan berguna untuk menunjukkan keberadaan tempat yang terdapat makam. Kayu gaharu, cabang kayu berwarna hitam yang mengandung damar wangi, dibakar hingga menimbulkan aroma harum untuk menyambut bidadari yang datang ke jenazah yang baru dikuburkan. Kijing atau gravestone, penutup di atas makam, biasanya dibangun di atas makam agar teduh dan juga bisa menjadi pembatas antara makam dengan makam lainnya. Pohon Kamboja yang biasa ditanam di areal pemakaman bermanfaat sebagai peneduh, juga dipercaya dapat menenangkan dan meringankan dosa orang yang dikubur. Bunga untayan dipercaya dapat meringankan siksaan orang yang terkubur. Batang pohon pisang digunakan saat memandikan jenazah dan dipercaya mampu menyaring sisa-sisa tubuh. Batang pohon pisang juga diletakkan di kepala bagian tengah tubuh. Puisi pujian dilantunkan komunitas santri. Puisi pujian atau ode dalam versi yang berbeda adalah puisi yang dilantunkan oleh santri di kota Pasuruan dan dimainkan melalui pengeras suara di atas masjid atau musola. Dalam penelitian ini terdapat 18 puisi yang dapat dikomentasikan, antara lain pujian Astaghfirullah Baroya dilantunkan saat memasuki waktu sholat maghrib matahari terbenam, berisi doa-doa agar Allah SWT senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan, agar manusia mampu menjalankan amalan atau perilaku yang diridhoi oleh Allah SWT. Pantun pujian sholawat dilantunkan pada saat menjelang sholat maghrib, berisi ajakan agar kaum muslimin sholat berjamaah dan bertujuan agar Allah SWT selalu memberikan rahmat dan kesejahteraan bagi umat Islam. Puisi pujian sholawat Nabi yang dilantunkan sebelum sholat Isya bertujuan untuk menjelaskan identitas Nabi Muhammad dan bertujuan untuk memohon limpahan rahmat dan kesejahteraan melalui pujian kepada Nabi Muhammad. Pujian puisi ilahilas dinyanyikan pada saat menjelang sholat asar, memiliki arti pemohonan, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah dilakukan.
Puisi pujian Ya Hayyu Ya Qayyum dilantunkan pada saat menjelang sholat subuh dengan tujuan untuk memuji dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Puisi pujian Ya Sayyidina Ya Rasulullah dilantunkan pada saat sebelum sholat isya, artinya keutamaan tawasul mendekati diri dan jiwa kepada Rasulullah SWT agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan praktek dalam ritual zikir. Pengajian adalah sebuah ritual atau prosesi pengaji, ibadah, beribadah dan berdoa bersama yang bisa dilakukan oleh masyarakat santri di Kota Pasuruan. Tujuan kajian bisa bermacam-macam tergantung kepentingan atau keyakinan ataupun penyelenggara yang mengajak masyarakat untuk datang dan berdoa bersama. Dari hasil dokumentasi ada 3 bentuk kajian yang khas dalam kehidupan Kota Pasuruan. Antara lain, yang pertama adalah pengajian haul, yang kedua pengajian Isra Mi'raj, dan ketiga pengajian Maulid. Haul tajwid adalah prosesi doa yang dilakukan untuk memperingati hari meninggalnya seseorang. Keluarga almarhum mengajak masyarakat sekitar dan sanak saudara untuk berdoa bersama. Mereka berdoa untuk keselamatan keluarga mereka yang telah meninggal dan ayah, ibu, kakek, nenek dan semua pendahulu mereka yang telah pergi. Selain itu, hal yang digelar untuk memperingati hari wafatnya seseorang ustadz atau tokoh agama tersebut memuat narasi tentang sejarah sosok tersebut, suri tauladan dan kebaikan selama hidupnya bagi masyarakat dan agama. Kegiatan haul biasanya diakhiri dengan pemberian makanan sedekah yang disebut brokohan atau berkah, yaitu makanan yang dibungkus sebagai bentuk sedekah bagi pemberi dan berkah bagi penerima. Pembacaan Isra Mi'raj adalah prosesi doa yang dilakukan untuk mengenang perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika diberi perintah untuk berdoa dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini hanya dilakukan dalam semalam. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Misra adalah kisah perjalanan Nabi dari bumi ke langit ketujuh dan dilakukan ke Sidratul Muntaha untuk menerima doa 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat Islam. Yaitu dalam menjalani kehidupan di pondok pesantren, santri atau santri yang mempelajari ilmu agama banyak melakukan aktivitas untuk berdasarkan mitos dan kepercayaan masing-masing. Berbagai praktek dan ritual tidak bisa untuk tujuan tertentu. Dari semua amalan dan ritual yang dapat dikomentasi dan diklarifikasikan dalam 5 bentuk antara lain. Yang pertama yaitu ritual yang dilakukan untuk berbagai tujuan tertentu. Yang kedua, ritual yang dilakukan dengan membaca kutipan ayat dalam waktu tertentu karena keyakinan masing-masing atau tertentu terhadap isi kutipan ayat dari kitab suci. Yang ketiga yaitu kebiasaan buruk kemudian dilarang. Yang 4, kebiasaan sehari-hari. Yang kelima, kebiasaan menanggapi suatu peristiwa sebagai tanda atau firasat. Berikut ini saya akan menjelaskan bentuk amalan dan ritual yang menjadi kebiasaan santri. Yang pertama yaitu ritual dilakukan untuk berbagai tujuan tertentu. 1 yaitu ritual membawa senggenggam tanah dari rumah. Itu merupakan salah satu keyakinan bahwa santri nyaman tinggal di pondok pesantren. Yang kedua, ritual keliling ruangan dan pembacaan manakib, autobiografi pemuka agama atau wali dalam agama, atau surat-surat suci lainnya dari kitab-kitab suci yang dilakukan oleh setiap hari oleh santri setelah sholat asar, yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh negatif mistik dalam kehidupan
Pondok pesantren perilaku ini biasanya diikuti dengan menaburkan garam di sekitar lingkungan pondok pesantren. Yang ketiga yaitu ritual berdoa ke pesantren, kuburan, terutama makam orang tua, ustadz atau orang yang dianggap suci atau yang disebut dengan juga wali. Saat akan ujian ritual ini dilakukan setahun sekali oleh santri Aliyah SMA dan Tasnawiyah kelas 3 SMP saat menghadapi ujian nasional akhir sekolah. Ritual ini bertujuan kepada utama ritual ini juga bertujuan agar santri lancar dalam menghadapi ujian. Dan ritual itu dilakukan dengan membaca kutipan ayat dalam waktu tertentu karena keyakinan tertentu isi kutip ayat dari kitab suci. Selanjutnya itu ritual dilakukan dengan membaca kutipan ayat dalam waktu tertentu karena keyakinan tertentu isi kutipan ayat dari kitab suci. Yang pertama yaitu ritual membaca Al-Quran yang berisi tentang nubutan Sulaiman untuk menolak sihir jahat. Yang kedua yaitu ritual membaca surat Al-Insyirah 3 kali saat akan menghadapi ujian, dimaksud agar pikiran tetap tenang. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan buruk kemudian dilarang. Yang pertama yaitu dilarang meminjam barang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Perilaku ini harus dihindari karena dapat menyebabkan nasib buruk. Yang kedua yaitu dilarang menulis dengan tinta merah pada kitab suci atau kitab lainnya yang mengandung ajaran agama. Karena tinta merah melambangkan Yahudi dan dapat dianggap tidak menghormati kesucian. Kebiasaan sehari-hari. Yang pertama, kebiasaan menulis kata-kata bekiking di buku bertujuan agar buku tidak dimakan rayap. Yang kedua, kebiasaan berdoa khusus pada saat prosesi akad nikah. Proses pembuatan ikrar nikah karena merupakan momen mustajab dikabulkan doa. Karena pada saat ini dibandingkan dengan saat seorang lahir di dunia suci dan tanpa dosa. Selanjutnya kebiasaan menanggapi suatu peristiwa sebagai tanda atau firasat. Yang pertama yaitu kepala yang terasa gatal dalam waktu lama merupakan tanda adanya ilmu atau kecerdasan yang berguna di kepala. Yang kedua, saat telinga kita berdengung nging, seperti contohnya itu nging lah, itu tandanya ada daun arsy kita dijamah oleh mati. Setiap manusia dalam agama Islam diwakili oleh daun arsy di pohon yang tumbuh di langit ke-7. Saat bermimpi digigit ular adalah pertanda bahwa seseorang berniat melamar atau menjadikan istri atau suami. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kosakata ataupun kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.